Renungan kali ini saya menulis karena mendapat inspirasi dari sebuah film. Beberapa minggu yang lalu saya menyelesaikan sebuah serial Korea di Netflix. Judulnya The Last Empress. Ya, mungkin beberapa sudah pernah nonton. Iseng aja memilih judul ini karena ada di bagian historical. Ya, lumayan kan bisa menikmati ceritanya, tapi sekalian juga tahu dikit tentang sejarah di Korea sana. Film ini menarik karena ngelibatin otak dan hati. Kita diajak mikir sekaligus mencicipi rasa keselnya Ibu Suri, rasa pedihnya para korban, serta semangat permaisuri. Kalau saya nonton, biasanya saya suka coba-coba tuh untuk nempatin diri pada posisi tiap karakter, mencoba membayangkan apa sih yang mereka pikirkan, mereka alami, mereka rasakan gitu. Dan beberapa karakter susah diikutin ya, dan nggak kebayang juga. Jadi hebat sih memang para artis-artis itu. Dan sebagai penonton, saya merasa gampang banget sih, dan berhak aja untuk melabel mana yang kita suka, mana yang nggak suka, mana yang jahat, mana yang baik gitu, mana yang harus bertanggung jawab, mana yang jadi korban dan lain-lainnya. Dan ada satu tokoh ya di film ini, tokoh Kaisar, cukup unik. Tokoh ini menampilkan banyak perbuatan yang membuat kita merasa marah, kesal, dan juga bertanya-tanya sih sebenarnya. Tetapi sisi lain Kaisar juga membuat penonton tuh bisa ngerasa kasihan. Terutama kalau kita tahu masa lalunya ya, apa yang dialami, keluarga atau ibu khususnya macam apa yang membesarkan dia, yang membentuk dia menjadi manusia ketika dia sudah dewasa, yang melakukan banyak hal yang ada di cerita ini ya khususnya gitu. Jadi sebagai pendidik saya jadi sadar gitu, penting banget pola didik dari orang tua, dari keluarga, karena itu akan menentukan hidup seseorang di masa depannya. Oke, kita udahan dulu sama Kaisar karena tokoh yang mau saya sorot adalah permaisurinya. Bukan karena dia tokoh utama, bukan juga karena dia seorang aktris dengan jutaan follower, tapi karakter yang dia bawakan. Awalnya memang sulit sih membayangkan, tapi ini justru membuat saya penasaran. Yang pertama-tama kebayang kalau jadi dia nih, pasti saya akan kabur dan ninggalin istana tempat dia tinggal yang tadinya itu menjadi dunia impiannya, tetapi dia mendapati itu hanya tempat yang lebih mirip penjara, mengerikan, mungkin seperti neraka yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Betapa hancur hatinya ketika dia tahu suami yang dia nikahi ternyata nggak pernah benar-benar menginginkannya. Ternyata pernikahan yang mewah itu hanyalah pajangan. Dan hidup dikelilingi oleh dayang-dayang itu hanya tanda bahwa dia sedang dalam sangkar emas. Mungkin cewek yang cuma lihat harta nggak akan masalah ya dengan hal itu. Kayak seperti Ibu Suri yang nyebelin itu. Tapi untunglah permaisuri dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta. Dia tahu apa yang membuat hidup itu bernilai. Dan kontras sekali situasi dan kondisi kehidupan yang dimiliki permaisuri. Dari sebelum dia menikah dengan sesudah dia menikah. Dan tentu dia jadi marah, kecewa, dan sedih. Dan dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dia terancam akan kehidupannya dan juga kehidupan dari keluarganya. Tetapi hebatnya dalam kisah itu ya tentunya, dia tetap tinggal. Dia milih untuk stay di sana dan dia ingin melakukan sesuatu. Meskipun dia berulang-ulang menghadapi ancaman kematian, skandal-skandal dan lain sebagainya. Dia semakin lama menemukan semakin banyak kejahatan di dalam rumah tangga kekaisaran. Dia semakin sering dijebak, dia semakin sering dikorbankan.
Sekali lagi saya bayangin kalau jadi dia pasti akan segera kabur dan tinggal kembali ke rumah keluarganya yang penuh kasih itu. Dan ini nih sebenarnya sisi yang menarik dari permaisuri. Kemarahannya justru membuatnya tinggal karena dia punya tujuan, yaitu ingin menghentikan semua kejahatan yang ada, bahkan kalau bisa menghentikan atau menghancurkan kekaisaran yang ada. Untuk kisah dalam sebuah film, hal ini mudah saja ya dan menjadi nilai jual tentunya. Tapi dalam kenyataan hidup, saya yakin ada banyak kisah serupa, namun tak sama, yang seringkali nampak tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Apakah kisah kehidupan yang susah dari seorang manusia tidak pantas dilihat atau tidak mungkin dihadapi? Melihat permaisuri bertindak, jadi jelaslah beberapa makna karakter yang selama ini sering didengar, bahkan diajarkan, kita pelajari dari sekolah dan di rumah, di mana-mana, tuh ya. Program-program pengembangan karakter, pembinaan-pembinaan itu sering kita dengar. Ada kesabaran, pengendalian diri, ketekunan, ketahanan, kegigihan, hikmat, teguh pada pendirian, membela yang benar, menegakkan hak orang tertindas, rendah hati, mengampuni, mengasihi, disiplin, keberanian, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Saya baru sadar ya, ini kebalikan banget dari karakternya sifat-sifat kaisar yang harusnya dia punya semua ini. Dia punya kuasa, dia punya akses, dia punya banyak kesempatan untuk mensejahterakan kehidupan orang lain. Kita balik ke beberapa karakter tadi ya. Kita balik ke permaisuri yang menjalankan dan bertindak dengan luar biasa, seolah-olah setiap karakter yang baik tadi itu ya menjadi hidup, menjadi nyata dan begitu powerful. Jadi tampaknya punya karakter-karakter itu tidak ada kata tidak mungkin. Kondisi dalam film memang bisa disetting, tapi karakter dalam real life bisa diusahakan. Saya pribadi jadi tertegur sebagai orang yang mengaku punya Tuhan, yang Tuhan sudah berjanji akan menolong dalam perjuangan kita. Masa kita tidak bisa sekuat permaisuri? Jangan salah paham dulu ya, refleksi ini bukan menjadikan permaisuri sebagai standar. Refleksinya adalah apakah kita melewatkan janji Sang Maha Kuasa yang ingin memberikan kita kekuatan. Apakah kita melewatkan kesempatan atau kemungkinan untuk bertumbuh dalam berbagai karakter-karakter baik itu tadi? Apakah kita tidak pernah melihat hasil ataupun nilai-nilai dari karakter yang powerful itu? Kembali kepada kehidupan sehari-hari kita, saya ingat beberapa orang yang mirip-mirip ya sama tokoh-tokoh di film ini. Jadi sebenarnya cukup real ya, setiap kisah itu hanya beda versi saja. Dan menilik ke dalam kehidupan kita adalah pemeran utama di dalam kisah hidup kita. Tantangan dan kejahatan selalu cukup untuk menghias setiap episode hidup kita. Apakah kita berhasil membasmi kejahatan? Meskipun ini terdengar seperti film kartun superhero anak-anak ataupun film-film Netflix yang menarik dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun tidak bisa kita sangkal, kita harus melawan kejahatan setiap hari. Baik yang ada di hati kita, di otak kita, di rumah, di kerjaan, di relasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita bakal kabur dan menyangkal, atau dengan kekuatan ilahi kita selesaikan hingga penonton akan dipuaskan. Penonton kita itu adalah sekaligus sutradara, sekaligus pemilik kisah hidup kita. Jadi sekian dulu perenungannya, dan siap-siap untuk meneguhkan, untuk mengembangkan, untuk berjuang kembali dengan karakter-karakter yang sudah dipercayakan kepada kita.